Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di kelas Pak D. Nah, jadi hari ini kita mempelajari tentang 3 hal yang paling penting dalam proses editing. Jadi 3 poinnya itu apa saja, Pak? Yang pertama, pengoperasian kamera. Yang kedua itu adalah tentang tata letak cahaya. Yang ketiga itu adalah pengoperasian perangkat lunak untuk editing. Nah, langsung saja ya kita ulas. Adalah tentang pengoperasian kamera untuk pengambilan gambar. Nah, jadi kamera itu fungsinya ada 2. Satu, mengambil gambar atau foto. Yang kedua, mengambil bahan untuk video. Nah, jadi di sini kalian harus pahami apa sih fungsinya dan bagaimana sih kita harus melaksanakannya. Nah, fungsi dari kamera itu tadi mengambil gambar, mengambil bahan video, bukan yang lain-lain. Bukan untuk otok-otok dan segala macam ya. Ingat, kamera itu fungsinya. Jadi jangan digunakan untuk yang lain. Nah, hal yang paling kalian harus hindari adalah ketika pengambilan gambar yang bergerak. Kenapa? Karena ketika gambar yang bergerak itu akan membuat sebuah shake atau goncangan atau getaran, sehingga bahan video kalian agak sedikit bergelombang atau bergerak gitu, atau ya agak patah-patah kita bilang, atau goyang-goyang. Nah, jadi itu harus kalian hindari. Kenapa? Kita harus mengambil gambar yang memang membutuhkan kestabilan yang lumayan fokus. Jadi ketika kita pengambilan gambar, kondisikan badan kita nyaman, posisikan badan kita sehingga pengambilan tadi tidak bergelombang atau goncang-goncang. Nah, alat untuk yang membantu kita supaya terhindar dari goncangan itu adalah tripod, stabilizer, dan banyak lainnya. Nah, jadi itu hal yang paling kalian harus hindari ketika pengambilan gambar menggunakan kamera. Nah, yang kedua, pada saat kita harus mengambil pengambilan bahan tadi, kita harus tahu angle-angle-nya. Ada nih frog eyes. Jadi pengambilannya itu dari bawah seperti mata kodok. Jadi mata kodok itu kayak mana sih fokusnya atau view-nya gitu. Jadi harus lurus. Jadi sesuai dengan kaki. Nah, mungkin ada adegan yang berjalan nampak kaki doang gitu kan. Nah, itu angle-nya frog eyes. Atau biasanya orang menerapkan tuh 3 poin ya. 3 poin pengambilan gambar yang high, center, low. Jadi high angle, center angle, sama low. Jadi pengambilannya tuh bisa dari atas, tengah, sama bawah, kiri kanan lah, itu bagian tengah senternya. Nah, itu jadi sebenarnya sih banyak ya, banyak sekali. Mulai dari pengambilan gambar tuh kita meranah ke angle kameranya. Jadi sebenarnya banyak angle kamera yang kalian harus pahami. Karena lebih enak itu kita harus praktek, bener nggak? Bener dong. Jadi kita nanti akan praktek di hari Jumat bagaimana cara pengambilan atau cara pengoperasian gambar menggunakan kamera serta angle-angle-nya. Nah, jadi hari Jumat ya kita akan praktekkan terus, oke? Baik. Yang kedua itu tentang tata cahaya. Nah, tentang tata cahaya. Nah, saat ini cahaya saya ini agak sedikit rustik lah ya. Jadi view suasana itu kayak rustik gitu. Nah, ada tentang tata cahaya yang membuat backlight. Mau tahu contohnya gimana? Seperti ini. Backlight enggak? Backlight dong. Iya kan? Nah, jadi ini adalah tentang tata cahaya yang harus kalian pahami. Backlight. Seperti apa saya ini? Seperti Batman. Kita terangin lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tata cahaya itu mengatur sebuah ruang lingkup menjadi dramatisir ya. Jadi seperti kesannya ya memang itu benar terjadi view-nya gitu. Jadi kayak tadi saya tuh udah kayak Batman tuh. Nah, jadi sekarang udah bagus nih cahayanya. Jadi tadi saya menggunakan lampu tengah
saya matiin, kemudian memang ada cahaya dari belakang, cahaya matahari, jadi seperti backlight memang. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau membuat sebuah video seperti malam hari atau mendramatisir kali lah keadaan itu, kita bilang backlight. Nah, ya harus dibuat cahaya dari belakang objek karena supaya bagus pada saat diambil gambarnya, dan memang kesannya seperti oh ini posisinya malam atau ya mendramatisir kali keadaan itu gitu. Tapi kalau ketika kalian mau membuat bahan kalian atau view pengambilan kalian itu seperti kita bilang aja ya terang ataupun juga bagus, ya pasang lampu sebenarnya. Kita bilang untuk sekarang nanti kita proses ada tentang cahaya yang kita buat sendiri, lampu biasa aja dari sisi kanan dan sisi kiri. Jadi nanti kita buat lampu yang fokus arahnya ke objek. Nah, kita pengambilannya di tengah nih kamera kita. Jadi seperti ya gambarnya lebih baik lah, lebih bagus seperti itu. Nah, itu ya yang harus kalian pahami tentang tata cahaya. Yang ketiga, ada cara mengoperasikan perangkat lunak atau APK. Nah, saran saya yang pertama adalah kalian harus bisa mengedit dari smartphone kalian. Kenapa Pak harus kayak gitu? Iya, karena step by step. Jadi awalnya itu adalah memulai dulu motivasi diri untuk mengedit. Itu paling susah itu. Sumpah susah kali. Jadi kalian harus buat diri kalian itu seperti iya, aku punya skill untuk edit gitu. Jadi ada motivasi diri sendiri lah untuk yang jadi lebih pro dalam editing. Nah, jadi pertama kalian harus editing menggunakan smartphone kalian. Softwarenya apa Pak? KineMaster, VN, apa lagi? CapCut, CapCut tulisannya. Nah, ada 3 tuh. Jadi 3 software itu bisa kalian software APK itu bisa kalian optimalkan lah bahasanya ya untuk editing kalian. Apalagi tugas-tugas saya untuk yang di semester awal nih ya mudah lah, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Ya, jadi itu dulu kalian gunakan. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan software itu Adobe Premiere. Sebelum masuk ke situ kita menggunakan dulu Wondershare. Ya, Wondershare. Jadi kita menggunakan Wondershare. Fungsinya apa? Sebagai tahap up-nya. Jadi tingkat pertama ini kita menggunakan APK. Kita naik level ke pakai Adobe lagi Wondershare yang mudah. Kemudian nanti up lagi kita pakai Premiere. Nah, karena pada umumnya semua software editing itu ya fungsinya sama, mengediting, tapi rata-rata sekarang itu kita harus menggunakan Premiere paling rendah. Jadi sebelum kita masuk ke Premiere kita harus tahu dulu nih editingnya itu gimana. Nanti saya kasih ya untuk linknya ataupun materinya di praktek hari Jumat. Jadi ada 2 nih kegiatan praktek kita, pengambilan gambar dan memahami angle-nya. Kemudian yang kedua adalah editing. Jadi udah ngambil langsung diedit. Mantep nggak tuh? Mantep kan? Nah, jadi jangan malas-malasan, tetap fokus belajar meskipun daring seperti ini. Jadi tetap semangat terus. Kita insya Allah jumpa lagi di minggu depan dengan materi-materi yang cara penyampaiannya unik, tapi kita harus ingat ya, rajin belajar. Mungkin sampai sini saja materi saya hari ini. Bila ada kata-kata yang salah atau tingkah laku yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.